أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat rahimakumullahu jami'an. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya saat ini kita berada di penghujung tahun Masehi, yang biasanya orang-orang kafir merayakan pergantian tahun tersebut karena memang itu adalah bagian dari hari raya mereka. Adapun kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya mereka hanya memiliki dua hari raya yang besar, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, dan juga hari raya kecil yang itu terus ada pada setiap pekannya, yaitu hari Jumat. Namun banyak kita saksikan dari kalangan kaum muslimin turut merayakan hari pergantian tahun tersebut, perayaan pergantian tahun. Bisa jadi karena ketidaktahuan mereka tentang ajarannya, bahwasannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengikuti perayaan-perayaan mereka, atau disebabkan karena adanya dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, yang menebarkan syubhatnya, sehingga banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan yang haram disebabkan karena syubhat yang mereka sebarkan. Dan banyaknya kaum muslimin yang mengikuti perayaan hari raya orang-orang kafir menunjukkan benarnya sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah atau ajaran atau jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh, hingga kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam sarang binatang dhab, niscaya pasti kalian akan mengikutinya. Qulna ya Rasulullah, maka kami para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di dalamnya Nabi menyebutkan bahwasannya ada sebagian umat beliau akan mengikuti langkah-langkah ajaran-ajaran orang-orang Yahudi Nasrani. Beliau sebutkan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta,
Kata para ulama menunjukkan bahwasanya sekecil apapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dari ajaran agama mereka, maka itu akan diikuti oleh kaum muslimin illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang kecil, mulai dari cara berpakaian, kemudian gaya berbicara, kemudian dalam gaya rambutnya, hingga yang paling besar yaitu dalam masalah perayaan dan bahkan juga i'tiqad dan lain sebagainya, akan diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini khatib akan menyampaikan dosa-dosa merayakan tahun baru Masehi. Karena itu seperti yang khatib sampaikan di awal, bahwasanya perayaan pergantian tahun Masehi ini merupakan di antara kegiatan atau perayaan dari agama mereka. Yang pertama, merayakan tahun baru Masehi ini termasuk tasyabbuh dengan orang-orang yang kafir. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat kuat semangatnya di dalam mendorong umatnya untuk menyelisihi orang-orang yang kafir. Dalam hal apapun, dalam masalah akidah, kemudian dalam cara beribadah, kemudian dalam berpakaian, kemudian dalam perayaan dan lain sebagainya. Hingga orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi SAW, mereka sampai mengatakan, ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khawalafana fi. Laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak ingin meninggalkan sesuatu dari perkara kita, melainkan dia pasti menyelisihi kita di dalamnya. Ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir dalam hal apapun, dari yang paling kecil dalam masalah berpenampilan. Bahkan beliau mengajarkan kita untuk memelihara jenggot, membiarkan jenggot agar tidak dipotong, kemudian menipiskan atau mencukur pendek kumis. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk menyelisihi orang-orang Majusi. Itu di antara prinsip atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir yang lainnya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, laisa minna man tashabbaha bighairina. Bukan termasuk bagian dari kami orang-orang yang menyerupai selain kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi Muhammad SAW sangat keras memperingatkan umatnya agar tidak bertasyabbuh kepada orang-orang yang kafir? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, annal musyabahata fil umuri dhahirati turisu tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaqi wal a'mal. Sesungguhnya penyerupaan dalam perkara-perkara yang bersifat lahiriah, yang nampak, maka itu akan mewariskan penyesuaian dan penyerupaan dalam akhlak dan perbuatan. Walihada nuhina an musyabahatil kufar. Maka karena ini kita dilarang untuk menyerupai orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk kaum muslimin yang akan turut merayakan hari raya orang-orang kafir, akan turut merayakan perayaan pergantian tahun, maka bagaimana nanti kalian akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Apa yang akan kalian katakan kepada beliau? Padahal beliau telah melarang keras umatnya untuk menyerupai orang-orang kafir, mengikuti ajaran mereka. Lantas apa yang akan dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan beliau pernah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba.
seseorang dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintainya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahmakumullah. Menyelisihi orang-orang yang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka, seperti dalam masalah keyakinan, kemudian dalam perayaan, kemudian dalam ucapan. Ini termasuk salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah Islamiyah, yaitu al-wala' wal bara'. Maka hendaknya sebagai seorang muslim kita memperhatikan masalah ini dan tidak menganggap remeh perkara ini. Kemudian yang kedua, yaitu menghambur-hamburkan harta. Di antara ritual tahun baru adalah pesta kembang api, yang mana itu biayanya tidak sedikit, yang memakan biaya yang banyak, dan itu termasuk bentuk tabdzir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira." Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu dia adalah saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahmatullah. Itulah perayaan orang-orang kafir. Perayaan hari raya mereka menempuh jalannya syaitan, banyak menghambur-hamburkan harta. Dan itu merupakan jalannya syaitan. Sangat berbeda dengan perayaan kaum muslimin. Di hari Idul Fitri, kaum muslimin disyariatkan untuk mengeluarkan zakatul fitr, yang itu dibagikan kepada orang-orang fuqara dan masakin. Kemudian pada Idul Adha disyariatkannya kurban, yang kemudian daging kurban itu dibagikan kepada al-fuqara wal masakin. Kemudian juga kaum muslimin disyariatkan untuk mengeluarkan zakat malnya, diambil dari orang-orang yang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang fuqara dan masakin. Ini ajaran agama kita sangat jauh berbeda dengan perayaan-perayaan orang-orang kafir yang mereka menghambur-hamburkan harta mereka. Kemudian yang ketiga, perayaan pergantian tahun Masehi ini menyia-nyiakan waktu. Kebanyakan yang dilakukan oleh manusia di malam tersebut adalah menyia-nyiakan waktu. Menonton konser musik, kemudian ikhtilat, belum lagi mereka di malam tersebut melakukan berbagai macam kemaksiatan, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ada di antara mereka atau mungkin banyak yang rela menghitung mundur dari 50 atau 60 sampai 1. Ini kan kurang kerjaan, menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa, "innal insana lafi khusr." Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia Allah sebutkan dalam kerugian. Kemudian Allah berikan istisna, pengecualian. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan juga orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran dan juga kesabaran. Orang-orang yang merayakan tahun baru ini tidak ada amal soleh di dalamnya. Berjalan kemana-mana, kemudian menyalakan kembang api, kemudian ikhtilat, kemudian lagi menonton konser, musik dan lain sebagainya. Ini semuanya bukan amal soleh. Berarti orang-orang tersebut ketika itu berada di dalam kerugian yang nyata, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam dan menjadikan kita sebagai pengikut Sayyidul Anam. Maka hendaknya
kita bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Hendaknya kita bangga dengan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang sudah beliau bawa kepada kita, dan hendaknya kita mencukupkan hal tersebut, karena itu merupakan jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, pasti dia akan mulia. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan pada selain petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut, bahkan dia akan mendapatkan kehinaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin." Milik Allah dan juga milik Rasulnya kemuliaan itu, dan juga milik orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik agar kita bisa menjalankan Islam dengan kafah, dengan sempurna, dan juga agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang itu merupakan ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa tilawatina al-Qur'anil karim wa kull a'malina as-salihah innaka antas samii'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.